Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita dari kitab Akhlaqun Nisa, memasuki babun minal khairi lin nisa'i, ya, halaman 2 per 3. Babun yang punya bukunya, yang nggak punya ya wis ngantuk-ngantuk ntar kalau kelar dikasih tahu. Kemarin nggak masuk ke film aku jauh ada. Ya, namanya orang kadang pelalen, enggak takutnya buat bungkus cabai yang jadi. Ngantuk-ngantuk dengerin ntar kalau kelar dikasih tahu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun minal khairi lin nisa. Bab yang membahas tentang minal khairi, nilai baik, minal lin nisa'i, bagi seorang wanita. Ruya diriwayatkan, ya wis yang punya nih mak, ya nggak punya ya wis ngantuk ya, nggak popo. Yang penting hadir di sini insya Allah dah. Malaikat udah nyatet, Rokib Atid udah nyatet, Mbok Sawiye hadir, Mbok Indun hadir. Yang di situ ngantuk wis urusan nanti, yang penting hadir. Yuk bapaknya juga taunya, mamanya kemana neng? Ngaji. Ya masalah di pengajian itu ngapain kan urusan nanti ya. Ruya diriwayatkan an Abdillah ibni Amr ibnil As. Ini namanya hadis. Diriwayatkan, diceritakan dari Abdullah bin Amr bin As. Itu biasa budaya orang Arab itu selalu menyandingkan nama orang tuanya. Namanya Abdullah bin Amr. Amr itu berarti bapaknya, bin As berarti bapaknya lagi, kakeknya. Lah kadang anak kita kalau dipanggil nama bapaknya malah marah. Ayo, misalnya anak kita namanya siapa, Ferry, bapaknya namanya Yanto. Yanto mana lu? Ngata-ngatain bapak gua, lu dipanggil kok ngata-ngatain. Iya kan? Bahkan kadang malah ada tokoh-tokoh ulama-ulama besar itu yang dikenal bukan nama aslinya. Mungkin kita sering dengar nama Imam Syafi'i ya. Itu bukan namanya. Nama kakek buyutnya entah urutan keberapa gitu. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Annahu qala, sesungguhnya ia berkata, ini Abdullah bin Amr bin As ngomong, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Berarti sumbernya hadis ini dari Rasulullah, tapi ketika Rasulullah ini ngomong, yang dengar itu Abdullah bin Amr bin As. Kemudian Abdullah bin Amr bin As cerita ke orang-orang, akhirnya nyampai ke kita. Proses hadis itu begitu. Rasulullah ngomong. Lah kemudian yang ada di situ siapa? Misalnya mohon maaf ya, kayak di sini saya ngomong. Lah kemudian ibu yang hadir di sini cerita ke orang-orang. Oh tadi begini loh. Nah itu proses hadis itu begitu. Lah hadis itu artinya perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Itu namanya hadis. Kadang Rasulullah ngomong, biasanya qala Rasulullah. Qala itu berarti sabdanya Rasulullah. Kadang Rasulullah melakukan sesuatu, beliau nggak ngomong tapi beliau melakukan. Kemudian para sahabat melihat, misalnya ketika Rasulullah makan itu pakai tangan kanan. Ini Rasulullah nggak ngomong, cuman beliau berbuat. Kemudian para sahabat melihat, oh kalau Rasul itu kalau makan pakai tangan, kalau kita makan pakai dua-duanya ya. Dua-duanya, yo kanan, yo kiri ya. Iya. Coba ibu kalau makan gorengan yang ada cabai, bisa nggak yang biasanya ini gorengannya, ini cabenya, yuk.
Kita itu nggak puas kalau makan cuma pakai satu tangan. Wong ini cendok, ini garpu. Nah, ini. Rasulullah kalau makan cuma pakai 3 jari. Kalau ini bisa dimaklumi, karena makanan Rasulullah itu kebanyakan makanan kering. Lah kita makan pangsit. Makan bubur ayam apa bisa? Yang penting tangan kanannya. Kalau masalah ininya mah itu relatif. Itu namanya perbuatan Rasul. Ada ketetapan itu Rasulullah enggak berbuat, enggak ngomong, tapi beliau ada di situ. Nah, ini ada cerita para sahabat ketika Rasulullah berkunjung ke luar Madinah. Itu melihat para sahabat pada makan daging dog. Dog itu kalau di kamus gambarnya kayak biawak gitu. Tapi entah biawak entah bukan, tapi mirip. Ketika para sahabat pada makan, lahap makannya wong enak. Lah Rasulullah beliau enggak ngambil, enggak makan, tapi beliau tidak melarang. Lah ketika ditanya, ya Rasul kok enggak ikut menikmati, beliau bilang di kampung saya enggak ada. Jadi saya enggak kenal makanan ini. Tapi beliau enggak larang, beliau diem aja. Itu namanya ketetapan. Beliau melihat, beliau ada di situ, tapi enggak melakukan, tapi tidak melarang. Ini namanya ketetapan. Lah kalau yang ini ditulis kitab ini ucapan atau biasanya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa isinya? Isi sabdanya Rasulullah ad-dunya, dunia. Udah menjadi bahasa Indonesia ya. Ad-dunya. Itu kalau orang belajar tajwid itu ada nun bertemu dengan huruf iya, tapi dibaca izhar. Di situ dunia ya. Udah pernah belajar tajwid? Lah di situ ada nun bertemu ya. Itu umumnya kan bacaan idgham bi gunnah. Lah tapi itu dibaca izhar. Dunia. Ya kan? Dibaca izhar kan? Itu sebabnya apa? Kan umumnya kalau nun sukun bertemu dengan huruf ya, itu kan bacaan idgham bi gunnah. Mayyaqulu wadghim bi gunnatin biyan mulaida. Dulu kalau saya ngaji pakai itu, pakai nadhom. Kalau ada nun sukun bertemu dengan ya, nun mim wawu yan mu, maka itu dibaca idgham bi gunnah. Huruf nunnya dimasukkan ke huruf ya-nya, jadi mayyaqul. Lah kok itu dibaca ad-dunya, dibaca izhar, enggak dibaca ad-duya? Enggak ya? Ada yang tahu sebabnya kenapa? Nah ya kan, Rabbana atina fid dunya, nun bertemu dengan huruf ya. Kenapa dibaca izhar? Enggak dibaca idgham. PR ya, ntar bulan depan. Lah ya PR. Loh kok ada umumnya ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, nun mim wawu, itu bacaan idgham bi gunnah. Lah itu ada huruf nun bertemu dengan ya, lah kok dibaca izhar. Rabbana atina fid dunya, kan izhar itu kan. Kalau idgham berarti kan fid dunya gitu ya. Tapi kok bacanya fid dunya. Yus, PR ya. Ntar Jumat depan, bulan depan dikumpulin ya. Kalau anak sekolah aja. Ad-dunya, dunia ini mataun, perhiasan. Dunia ini perhiasan. Semakin tua semakin cantik. Itu dunia. Dulu saya pertama datang ke Jakarta, jalan dari Semper itu, Bundaran Semper sampai ke arah Igi itu masih rawa. Sekarang udah
gedung tinggi-tinggi. Makin tua makin cantik dunia. Maka ketika Rasulullah Mi'raj itu kan ketika beliau jalan dihadapkan dengan, mohon maaf ya, dengan perempuan yang kelihatannya udah nini tapi dandanannya Nelly, nenek-nenek pincang. Udah nenek-nenek tapi dandanannya kayak ABG. Ininya di ininya di kayak orang kepentok. Biru-biru merah-merah. Aturan kalau udah nenek-nenek itu pantasnya pakai gamis, begini pakai legging. Rasulullah kaget, loh Jibril kok ada orang model kayak begini nih, opo umur segini nih pantasnya pakai gamis, pakai kerudung kayak begini, lah ini pakai kaos street, pakai legging. Lah kalau yang pakai itu masih muda, melihatnya seger ya. Iya kali. Ya kali. Ya enggak, maksudnya entah legging entah apa, pokoknya dandanannya tuh menor gitu loh. Lah dandanan menor kalau zaman sekarang itu kan gambarannya begitu kan ya? Iya. Wes ya mungkin dulu sembuh lah, pokoknya Rasulullah kaget aja ngeliatnya. Begitu nanya sama Jibril, ya Jibril, ini kok ada model begini, ini apa Jibril? Ketawanya alon-alon, ntar disimpan di rumah, jangan dihabisin di sini. Nah, Jibril jawab, ya Rasul, itu yang engkau lihat itu adalah dunia. Dunia itu digambarkan seperti seorang wanita yang semakin tua dandanannya makin begitu. Nah sekarang kita lihat, mungkin ibu yang dulu datang ke sini nih, ke Cipucang sini loh. Ya, Cipucang sini nih. Mungkin ibu dulu melihatnya bangunannya nggak bagus-bagus begini ya. Dulu loh. Ya, dulu mungkin ibu yang mungkin tahun 70-an, tahun udah datang ke sini nggak sebagus ini. Tapi begitu sekarang tahun 2023, dunia makin tua makin cantik. Maka dunia itu mata perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atus sholihatu, wanita yang sholihah. Kayak lagunya Rhoma Irama itu. Saya mau nyanyi nggak enak, takut ada yang nyawer. Perhiasan dunia. Lah itu Roma bikin lagu itu kan nyadur dari hadis ini bahwa dunia ini perhiasan, dan perhiasan yang terbaik adalah wanita yang solehah semua ya. Berarti ini perhiasan ya. Biar udah tua wong namanya tetap perhiasan kok begini. Tapi yang biar begini ya tetap perhiasan. Di mana-mana kalau dihiasi dengan perempuan itu suasananya hidup. Ngaji kalau laki-laki, malam Senin kan saya di dalam sini. Itu suasananya tenang. Pada begini. Begitu pisang goreng datang baru pada. Tapi kalau pengajian ibu-ibu coba, iya rame. Maka di mana-mana ada acara, ada kegiatan, kok ada ibu-ibunya rame. Kalau bapak-bapak yuk sepi, kayak nggak ada orang. Lah laki-laki kalau ngumpul berdua 3 orang main catur, sepi kayak nggak ada orang. Lah coba perempuan. Ramai, memang perhiasan. Maka di mana-mana perhiasan wanita itu memang dipakai buat perhiasan, Bu. Coba resepsionis di tempat-tempat hotel apa,
laki apa perempuan? Perempuan. Sales perempuan. Memang wanita itu adalah perhiasan. Lah, perhiasan yang terbaik wa khairu mata'iha al-mar'atus solehah. Nah, terus pertanyaan saya, yang disebut dengan solehah itu loh apa? Apa ada yang namanya solehah? Yang hadir ini loh. Ada yang namanya solehah? Apa mungkin anaknya, apa cucunya, apa mantunya, apa yang namanya solehah? Apa orangnya lagi gak ngaji? Lagi ikut senam pakai legging? Lah, definisi solehah itu loh artinya apa? Apa yang kemana-mana pakai jilbab, pakai gamis? Apa itu solehah? Apa yang rajin ngaji sehari 3 kali kayak orang minum obat? Apalagi ini bentaran kan maulid nih. Yang paling rajin laki apa perempuan? Majelis peringatan maulid kok jamaahnya laki semua? Jarang. Seumur-umur saya yang katanya jadi ustadz diundang acara maulid kok yang hadir laki semua, kecuali khotbah Jumat. Kayaknya nggak ada. Tapi kalau maulid ibu-ibu, itu sehari bisa 2 kali ya. Lah, definisi solehah itu tadi apa? Gimana? Nah, itu namanya solehah. Kalau Arabnya begini, al-qaim bi huquqillahi wa huququl ibadi. Kalau Indonesianya itu tadi. Orang soleh kalau laki, kalau perempuan solehah. Itu adalah orang yang hubungannya dengan Allah baik, dengan sesama juga baik. Itu yang disebut dengan soleh atau solehah. Lah, istri yang solehah berarti dengan sesama manusia baik, dengan Allah ya baik, ibadahnya tekun, ngajinya tekun, ya dengan tetangga kanan kiri rukun. Itu yang disebut dengan solihah. Cuman kadang ada ya ibadahnya bagus tekun tapi amal laki galaknya naudzubillahi min dzalik. Ketawanya ntar. Ibadahnya tekun loh, mau ngaji yuk tekun, tapi sempet-sempetnya ngancem lakinya mau berangkat ngaji. Pak, saya mau ngaji di Cahaya Islam. Tadi kayaknya mendung. Awas jemuran. Loh, lakinya kerja masuk malam lagi mau layai-layai istirahat diawas-awasin. Awas jemuran. Lah ya umpama beneran ya. Umpama. Ibu berangkat ngaji, kebetulan udah lama nggak hujan, di rumah bapaknya ada wong kerja sip malam. Begitu nyampe ngaji di sini, pas lagi ngaji begini tiba-tiba turun hujan, diar. Ibu pulang ngaji tenang kan ya, wong ada suami ngangkatin jemuran kasur lagi kan. Ternyata nyampe rumah kasur kehujanan, baju kehujanan, suami ibu tidur. Apa kata ibu? Woi, ngelihat kasur kehujanan, baju kehujanan, masuk ke rumah ngelihat suami tidur, apa tindakan ibu? Tadi katanya soleha. Itu kalau orang bojong sono no, nggak tahu kalau orang sini saya nggak melihat. Itu langsung begini tangannya begini nih. Katanya soleha. Ya. Contoh lain, ini terserah ibu jawabannya. Saya cuma ngasih pertanyaan, membuktikan sesuatu itu benar apa enggak kan harus dibuktikan dulu kan ya. Orang mau bikin KTP kan ditanya dulu, ini bener warga koja apa enggak, kan ditanya rumahmu mana, alamatmu mana. Lah ini bener solehah apa enggak? Saya tanya lagi.
Umpama tiap hari ibu dikasih uang belanja 200.000, umpama ya tak lebih tak kurang saya nggak tahu, wong saya bukan suaminya. Nah iya kalau saya suaminya ya saya tahu. Umpama tiap hari ibu dikasih uang belanja 200.000. Lah kebetulan tadi pagi karena mungkin kemarin suami kebetulan dagangannya kurang bagus, dikasih 50. Apa jawab ibu? Kok dikit gitu. Yang sini bilang kok dikit, yang sono bilang apa? Alhamdulillah. Solehah ya, solehah. Tapi bener apa enggak, coba suaminya ntar kalau saya tahu saya suruh ngetes. Yang sebelah sono jawab apa? Kok segini? Gitu ya? Kok segini, emang nggak tahu apa harga beras naik, harga cabai naik, harga telur naik, cuman susu doang yang turun. Ya Allah, katanya solehah. Yo kalau teorinya sih mengucap alhamdulillah, teorinya. Prakteknya wes bola ya. Itu terserah ibu, wong jawaban itu ibu yang jawab. Itu solehah itu hubungan dengan Allah. Tapi ya ada yang sebaliknya, dengan suami nurut, dengan anak-anak saya ngomongnya ya perhatian halus, tapi disuruh ngaji abot. Bu, umur udah segini, lebok ya, kalau hari Selasa ikut ngaji sono di Nurul Islam. Bapak nggak mikir apa? Capek. Jadi capek. Kerjaan wanita itu 24 jam. Kalau laki sih paling hanya 7 jam kalau dia karyawan ya. Kalau perempuan ya Allah. Tapi perempuan itu dari survei membuktikan jauh lebih kuat daripada laki-laki. Oh, saya bukan muji ibu, ini saya survei sendiri di rumah. Bener bu. Di rumah saya itu biasanya kalau puasa, asal anak sekolah libur, anak pesantren libur, anak-anak pulang kampung, tinggal saya sendiri di sini. Karena biasanya habis sholat id saya baru pulang. Biasanya pagi-pagi sahur, bangun tidur tinggal makan. Ya kan? Selesai makan, piring tinggal naruh di wastafel, tahu-tahu rapi. Begitu istri pulang, anak pulang. Kadang 5 hari itu saya nggak sahur. Yang pernah bikin yo kesel, tapi yang dikeselin siapa? Yang salah saya sendiri. Malam pulang ngisi ceramah tarawih pulang. Biar nanti malam nggak capek-capek atau nggak kesiangan, sekalian lah beli lauk buat sahur besok. Nggak bangun di mushola udah as-salatu khairun minan naum. Soto sama sate nganggur. Perempuan luar biasa. Loh, saya survei di rumah sendiri, perempuan bisa menyelesaikan 5 pekerjaan dalam satu waktu, tapi laki-laki nggak bisa. Saya lihat di rumah deh bu, kalau ibu kan saya nggak tahu keseharian ibu. Itu saya lihat pagi-pagi dia nyalain mesin cuci satu, habis itu saya lihat ke dapur masak nasi 2, berarti kan dia. Habis itu ceklek magicom nyala, langsung ke kamar mandi ngambil kain pel sama ember kecil dikasih sabun 3. Ayo. Kemudian itu keluar, saya lihat nggak langsung ngepel, ambil sapu dulu, nyapu 4. Kelima ambil HP, bikin status. Wah, saya lihat ya Allah, wanita luar biasa. Giliran saya bu ditugasi 1, jaga anak saya yang kecil umur 3 tahun, kan lagi aktif-aktifnya bocah begitu.
Ya udah daripada di rumah ngeribetin maknya, ayo keluar naik motor. Jalan naik motor, begitu turun kena knalpot. Kakinya blonyok, nyampe rumah diomelin. Ya Allah Pak ditugasin cuma satu tugas saja ya Allah, anak kakinya blonyok. Wanita hebat ya wanita ya. Wanita. Makanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya siapa orang yang harus aku hormati, ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Kemudian bapak. Berarti ibu, bapak. Ibunya 3, bapaknya. Nah, setuju ya? Loh, gimana sih? Ya tadi kan udah. Iya tadi kan saya itu ngitung siapa lagi yang dihormati, ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Baru bapak. Berarti ibunya berapa? 3. Bapaknya? Ya, setuju? Bukan begitu, itu mah tafsirannya laki-laki ya begitu. Maksudnya, kenapa Rasulullah melebihkan 3 dibanding 1? Karena ada 3 pekerjaan yang tidak mungkin bisa dilakukan laki-laki. Tidak mungkin biar laki-laki itu profesor, doktor, gelar namanya berentet. Biar namanya itu profesor, doktor, wis mbuh mic-nya mati berarti suruh udahan. Nggak mungkin 3 ini bisa dilakukan laki-laki. Mengandung, melahirkan, menyusui. Makanya iya mengandung, melahirkan, menyusui, nggak mungkin. Makanya dulu zaman saya kecil kan ada lagu Nasidariyah ya. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu hingga dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan. Sampai anaknya banyak kan mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi. Waktu lahiran bilangnya sakit. Entah begitu nih pas kelar yo. Mbok lah. Ya sebenarnya itu kodratnya wanita lah ya. Loh kitab ini yang khusus wanita masalahnya. Hadis yang pertama bahwa dunia ini perhiasan dan perhiasan yang terbaik adalah wanita yang solehah. Nah, supaya benar-benar jadi perhiasan, ya berlatih untuk menjadi solehah, menyeimbangkan antara hubungan baik dengan Allah juga berhubungan baik dengan sesama manusia. Jangan sampai mulut kita memuji Allah, tapi juga mulut kita memaki makhluk Allah. Allahnya dipuji-puji, subhanallah walhamdulillah. Ya, Allah dipuji-puji ya. Tapi kadang makhluk Allah dimaki-maki. Saya pernah dimaki-maki, malu loh. Saya pakai baju ini dimaki-maki. Gara-gara di pertigaan, ibu itu naik motor sennya kanan. Lah saya kan nyalip dari kiri lah. Ternyata dia belok kiri. Ketubruk-bruk. Langsung dia nunjuk-nunjuk, dasar Ustadz PA. Saya dalam hati bukan gondok tapi malah ketawa. Cuman mau ketawa takut dia tambah marah. Akhirnya saya diem. Ya Allah. Ibu sini bukan ya? Saya lihatin mukanya masih hafal saya. Asal saya ngisi pengajian saya liatin aja ada nggak ya orangnya ya. Oh, orangnya pakai jilbab kok. Pagi-pagi sekitar jam 6:30 mungkin habis nganterin anak-anak sekolah kayaknya. Dasar Ustadz PK naik motor nggak lihat-lihat.
Saya di PA-PA-in bukannya marah, bukannya malah dalam hati ketawa. Ya Allah, bu, ibu yang sennya kanan belok kiri kok saya yang dimaki-maki. Saya yakin ibu itu tadi mungkin ngajinya rajin, wiridannya rajin loh. Ya mungkin subhanallah, 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 subhanallah. Itu kan memuji Allah kan? Tapi satu sisi dia memuji makhluk Allah. Ini kan makhluk ya. Dibilang PA. Iya bener. Dan ternyata ketika saya cerita itu ke teman-teman yang alami bukan saya aja. Ibu kenal Ustadz Dudu kan? Ustadz Dudu Lukman Hakim loh. Kenal kan? Pernah kasusnya sama persis. Ketika saya cerita dia ketawa. Emang kenapa ketawa? Persis sama juga saya pernah. Ditabrak, dimaki-maki lah. Wes, the power emak-emak ya. Luar biasa. Solehah itu memuji Allah juga memuji sesama makhluk Allah. Jangan sampai mulut kita memuji Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tapi satu sisi kita malah memaki makhluk Allah. Biar itu namanya solihah. Hadis yang selanjutnya, wallahu a'lam bishawab. Kalau yang belum punya bukunya, yo diusahakan lah yo. Paling berapa ribu sih? Iya kalau yang belum punya. Udah saya udah disampaikan aku. Udah ya. Yo mungkin kelupaan. Mungkin kelupaan. Dia wes pinjem volumennya di fotokopi. Paling berapa ribu sih? Hah? 3.000. Oh iya 3.000. Buat beli nasi uduk aja belum dapat. Nasi uduk paling gak 10.000 ya. Alfa.